Pengertian ventilator. Ventilator adalah suatu alat yang digunakan untuk membantu sebagian atau seluruh proses ventilasi untuk mempertahankan oksigenasi. Tujuan pemasangan ventilator mekanik: yang pertama, mengurangi kerja pernafasan; yang kedua, meningkatkan tingkat kenyamanan pasien; yang ketiga, pemberian MV yang akurat; keempat, mengatasi ketidakseimbangan ventilasi dan perfusi; kelima, menjamin hantaran O2 ke jaringan adekuat. Indikasi pemasangan ventilator mekanik: yang pertama, gagal nafas; yang kedua, insufisiensi jantung; yang ketiga, disfungsi neurologis; keempat, tindakan operasi. Selanjutnya, klasifikasi ventilator mekanik. Yang pertama, volume ventilator; yang kedua, pressure ventilator; yang ketiga, time ventilator. Selanjutnya, mode ventilator mekanik. Yang pertama, mode kontrol; yang kedua, mode IMV; yang ketiga, mode ASB atau PS; yang keempat, CPAP. F. Setting ventilator mekanik. Sebelum memasang ventilator pada pasien, lakukan tes paru pada ventilator untuk memastikan pengesetan sesuai pedoman standar. Sedangkan pengesetan awal adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan minute volume. Yang kedua, modus tergantung dari keadaan klinis pasien. Selanjutnya, bila mempergunakan IMV harus dikombinasikan dengan VIP. Selanjutnya, VIP. VIP ditentukan tergantung dari keadaan klinis pasien. Selanjutnya, alat-alat yang disediakan adalah: yang pertama, ventilator, spirometer, air viva atau ambubek, oksigen sentral, perlengkapan untuk menghisap sekresi, kompresor air. Selanjutnya, prosedur pemberian ventilator. Sebelum memasang ventilator pada pasien, lakukan tes paru pada ventilator untuk memastikan pengesetan sesuai pedoman standar. Sedangkan pengesetan awal adalah sebagai berikut. Yang pertama, fraksi oksigen inspirasi. Yang kedua, volume tidal 4 sampai 5 ml per kg BB. Selanjutnya, frekuensi pernafasan 10 sampai 15 kali per menit. Selanjutnya, aliran inspirasi 40 sampai 60 liter per detik. Selanjutnya, PIP atau tekanan positif akhir ekspirasi 0 sampai 5 cm. Ini diberikan pada pasien yang mengalami edema paru dan untuk mencegah atelektasis. Pengesetan untuk pasien ditentukan oleh tujuan terapi dan perubahan pengesetan ditentukan oleh respon pasien yang ditunjukkan oleh hasil analisa gas darah atau blood gas. Selanjutnya, pemantauan. Yang pertama, observasi keadaan kardiovaskuler pasien atau denyut jantung, tekanan darah, sianosis, dan temperatur. Selanjutnya, auskultasi paru untuk mengetahui letak tube, perkembangan paru-paru yang simetris. Selanjutnya, panjang tube. Selanjutnya, pemeriksaan AGD tiap 6 jam kecuali ada perubahan setting. Analisa gas darah diperiksa 20 menit setelah ada perubahan setting. Periksa keseimbangan cairan setiap hari, pemeriksa elektrolit setiap hari. Airway pressure tidak boleh lebih kurang dari 40 mmHg. Selanjutnya, kriteria pemasangan ventilator mekanik. Menurut Pontoppidan, seseorang perlu mendapat bantuan ventilasi mekanik bila yang pertama, frekuensi napas lebih dari 35 kali per menit. Yang kedua, hasil analisa gas darah dengan O2 masker PO2 atau 70 mmHg. Yang ketiga,
PaCO2 60 mmHg. Yang selanjutnya tidal volume 5 cc per kilogram atau menurut sebuah artikel Learning 2015. Selanjutnya, komplikasi pemasangan ventilator mekanik. Ventilator adalah alat untuk membantu pernapasan pasien, tapi bila tanya tidak tepat bisa menimbulkan komplikasi seperti pertama, pada paru, barotrauma, tension pneumothorax, emfisema subkutis, emboli udara vaskuler. Selanjutnya, atelektasis atau kolaps alveoli diffus. Selanjutnya, infeksi paru, keracunan oksigen, aspirasi cairan lambung, tidak berfungsinya penggunaan ventilator, dan jalan nafas bagian atas. Yang kedua, pada sistem kardiovaskuler, hipotensi, menurunnya cardiac output dikarenakan penurunannya aliran balik ke vena akibat meningkatnya tekanan intratoraks pada pemberian ventilasi mekanik dengan tekanan tinggi. Selanjutnya, pada sistem saraf pusat. Yang pertama, vasokonstriksi cerebral terjadi karena penurunan tekanan CO2 arteri di bawah normal akibat dari hiperventilasi. Selanjutnya, edema cerebral terjadi karena peningkatan tekanan CO2 arteri di atas normal akibat dari hipoventilasi. Indikasi penggunaan ventilator mekanik. A. Pada pasien dengan gagal nafas. Pasien dengan distress pernafasan gagal nafas atau henti nafas atau apnea maupun hipoksemia yang tidak teratasi dengan pemberian oksigen merupakan indikasi ventilasi mekanik. Selanjutnya D. Insufisiensi jantung. Tidak semua pasien dengan ventilasi mekanik memiliki kelainan pernafasan primer. Pemberian ventilasi mekanik untuk mengurangi beban kerja sistem pernafasan sehingga beban kerja jantung juga berubah. Selanjutnya C, yaitu disfungsi neurologis. Pasien dengan GCS8 atau kurang yang beresiko mengalami apnoe berulang juga mendapatkan ventilasi mekanik. Ventilasi juga berfungsi untuk menjaga jalan nafas pasien. Yang terakhir D, tindakan operasi yang membutuhkan penggunaan anestesi dan sedatif. Saluran pernapasan. Selang yang higienitasnya kurang baik berpotensi dihinggapi kuman sehingga berisiko menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan termasuk paru-paru. Berikutnya, luka di mulut dan tenggorokan. Prosedur pemasangan selang atau intubasi menimbulkan luka di mulut dan tenggorokan. Selanjutnya ada penumpukan dahak di saluran pernapasan. Hal ini menyebabkan pasien jadi kesulitan untuk batuk. Alhasil, dahak yang seharusnya dikeluarkan malah jadi menumpuk. Guna mengatasi hal ini, dokter maupun perawat yang bertugas akan melakukan penyedotan dahak secara berkala guna menghindari dahak semakin menumpuk dan mengganggu sirkulasi udara. Selanjutnya, cedera paru-paru. Penggunaan alat ini juga bisa menyebabkan paru-paru mengalami cedera apabila prosedur pemasangannya tidak sesuai standar. Dan yang berikutnya ada keracunan oksigen. Prosedur pemasangan dan penggunaan alat yang tidak sesuai dengan standar juga berpotensi menyebabkan pasien mengalami keracunan oksigen. Dan yang terakhir ada gangguan peredaran darah. Penggunaan alat ini dalam waktu yang cukup lama berpotensi menyebabkan tegangnya aliran darah akibat tromboembolisme. Selamat pagi Bapak, saat ini kami dari perawat yang bertugas. Saat ini kami akan melakukan pengkajian untuk mengetahui kondisi Bapak pagi hari ini.
Dan kami akan melihat serta memonitoring alat ventilator pada Bapak. Sekian pemeriksaan dari kami, dan kami akan kembali 1 jam kemudian. Terima kasih. Akhir kata, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk bergabung bersama kami di Perguruan Tinggi Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, ada begitu banyak pilihan fakultas seperti Fakultas Keperawatan ditambah dengan profesi nurse, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Sastra, Fakultas Teknik, dan Fakultas Fisip. Maka dari itu, saya mengajak yang masih bingung memilih perguruan tinggi, ayo bergabung bersama kami menjadi bagian dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Maju Unpi, Jaya Unpi. Terima kasih.